Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Charles Gule. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi atau rangkuman dari arsitektur dan organisasi komputer. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah bagian A, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Jadi arsitektur komputer ini biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Adapun yang menjadi model-model komputasi arsitektur komputer, yang pertama adalah SSID, adalah singkatan dari Single Instruction Single Data, dan kedua adalah SIMD atau singkatan dari Single Instruction Multiple Data, dan ketiga adalah MISD, adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data, dan keempat adalah MEMD, adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Bagian B adalah evolusi dan kinerja komputer. Pertama adalah sejarah komputer. Generasi pertama komputer ini adalah ENIAC. Ya, jadi ENIAC ini merupakan komputer yang sangat legendaris dan dirancang oleh John Mauchly dan John Presper Ecker yang dibuat pada tahun 1946. Kemudian muncullah generasi kedua ya yang bernama ENVAS komputer. Jadi ENVAS ini adalah Electronic Discrete Variable Computer. Jadi ENVAS ini muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal. Ketiga adalah generasi ketiga atau EDSAS komputer. Jadi EDSAS adalah komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh Universitas Cambridge, England. Dan EDSAS ini menunjukkan Electronic Device Storage Automatic Calculator, di mana komputer ini mulai menggunakan raksa atau merkuri ke dalam tabung. Kemudian generasi keempat, komersial komputer atau komputer komersial. Jadi ini adalah UNIVAC 1, yaitu Universal Automatic Calculator, yang diciptakan oleh Dr. Mauchly dan Ecker pada tahun 1947. Jadi UNIVAC 1 ini mulai dioperasikan untuk perhitungan sensus di tahun 1900 di USA. Bagian C adalah Central Processing Unit atau disebut dengan CPU. Jadi pengertian dari CPU ini adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. Jadi CPU ini juga sering disebut sebagai prosesor. Kemudian adalah komponen utama CPU. Yang pertama adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Kemudian Control Unit, Register, dan CPU Interconnection. Adapun yang menjadi fungsi CPU adalah melakukan operasi aritmatik dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. Jadi CPU ini hampir sama seperti kalkulator. Jadi bedanya hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dan instruksi-instruksi yang diberikan. Bagian dia yaitu memori. Jadi memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Jadi beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris ya menggunakan istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menuju ke penyimpanan disket. Beberapa jenis memori fisik atau internal. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, kedua adalah ROM, Read Only Memory, dan ketiga adalah SRAM, Static Random Access Memory, dan keempat adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory,
Dan kelima adalah SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, dan keenam adalah CMOS atau Complementary Meta Oxide Semiconductor, dan ketujuh adalah DIMM, Dual Inline Memory Module, dan terakhir adalah SAS Memory. Fungsi memori ini yang pertama adalah menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Kedua adalah menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Ketiga adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Bagiannya yaitu set instruksi. Jadi set instruksi ini merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Jadi set instruksi ini juga sering disebut bahasa mesin, ya, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk dimengerti manusia atau disebut programmer. Jadi biasanya ini digunakan untuk representasi yang lebih mudah dan dimengerti oleh manusia. Adapun yang menjadi elemen-elemen instruksi, yang pertama adalah operation kode atau opcode, kemudian source operand reference, dan ketiga adalah result operand reference, dan terakhir adalah next instruction reference. Bagian F yaitu bahasa assembly. Ya, bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Adapun contoh bahasa assembly, ya, yaitu move RO pagar 02H RO. Jadi ini adalah proses pengisian register. Ya, kemudian move A pagar 03H ini merupakan proses pengisian register A dengan data OH. Dan terakhir adalah add atau A RO. Jadi ini adalah proses penjumlahan data pada register A dengan data O3H. Kemudian bagian G yaitu modul IOS. Jadi modul IOS ini merupakan peralatan antarmuka atau interface. Jadi bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Jadi modul IOS ini tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi juga piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Fungsi IOS ini, ya, yang pertama adalah data buffering. Jadi tujuan dari data buffering ini adalah untuk mendapatkan penyesuaian data, ya, sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Kedua adalah deteksi error. Jadi IOS ini juga dapat mendeteksi perangkat periferal, ya, jika terjadi masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul IOS ini akan melaporkan kesalahan tersebut. Bagian H yaitu sistem bus. Jadi sistem bus ini adalah suatu sistem komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komponen dalam komputer, ya, seperti memori, CPU, dan perangkat input ataupun output. Fungsi sistem bus ini yang pertama adalah data bus atau saluran data. Jadi data bus ini digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dalam komputer. Yang kedua adalah address bus atau saluran alamat. Jadi address bus ini berfungsi memberitahu perangkat dari mana data berasal dan harus dikirim kemana. Dan ketiga adalah control bus atau saluran kontrol. Jadi control bus ini berfungsi mengkoordinasi aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data. Bagian I yaitu operasi aritmatika.
Operasi aritmatika adalah sebuah cara untuk menghitung bilangan yang paling dasar. Jadi operasi aritmatika ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi operasi dasar aritmatika memiliki tingkatan-tingkatan dalam penyelesaian dan dalam pengerjaannya. Kemudian operasi aritmatika bilangan biner. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan biner. Jadi dalam bilangan biner ini terdapat dua aturan dasar. Ya, yang pertama, jika 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0. Dan jika 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan jika 0 tambah 1, maka hasilnya sama dengan 1. Dan jika 1 tambah 1, maka hasilnya sama dengan 1, namun disimpan 1. Begitulah cara penjumlahan dalam bilangan biner. Kemudian untuk pengurangan bilangan biner, jadi pada bilangan biner terdapat dua cara dalam pengurangan, yakni dengan 1s komplement dan 2s komplement. Jadi 1s komplement ini merupakan sebuah cara untuk membalikkan bilangan negatif menjadi positif. Sebab sebenarnya dalam bahasa komputer tidak kenal operasi pengurangan, ya, sehingga operasi pengurangan ini akan menjadi penjumlahan. Kemudian yaitu 2s komplement kurang lebih mempunyai fungsi yang sama dengan 1s komplement, yakni membuat sebuah bilangan negatif menjadi positif. Tetapi cara 2s komplement sedikit ada perbedaan, yakni satu komplement yang ditambah dengan 1. Jadi kita bisa melihat contoh di samping, ya, perbedaan dari 1s komplement dengan 2s komplement. Selanjutnya adalah perkalian bilangan biner. Ya, jadi perkalian ini dilakukan sama dengan perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Ya, dasar perkalian pada bilangan biner adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 0 kali 0 sama dengan 0, dan 1 kali 0 sama dengan 0, dan 0 kali 1 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi ini adalah perkalian biasa, ya, yang dimana setiap yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Begitu juga dengan perkalian yang dilakukan di bilangan biner ini. Kemudian adalah pembagian bilangan biner. Jadi pada pembagian bilangan biner dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama dengan yang ada bilangan desimal. Pembagian biner 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada bilangan biner adalah sebagai berikut, yaitu 0 bagi 1 sama dengan 0, dan 1 bagi 1 sama dengan 1. Bagian J yaitu sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti program-program pengolah kata, penjelajah web, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam sistem operasi ini. Yang pertama adalah untuk komputer, yaitu DOS, Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian untuk smartphone atau handphone, yang pertama adalah Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Cara menghitung kecepatan prosesor. Jadi untuk menghitung kecepatan prosesor ini ada 3 cara. Yang pertama, langkah pertama yaitu dapatkan spesifikasi prosesor, ya, termasuk FCB dan pengganda. Kecepatan bus atau FCB terdaftar sebagai 800 MHz dan rasio bus atau inti multiplier adalah 11. Kemudian untuk langkah kedua, hitung FCB untuk CPU Intel dengan rumus FSB sama dengan FSB nominal per 4 FSB nominal. Diberikan dalam spesifikasi pabrikan. Dalam contoh ini FSB sama dengan 800 MHz per 4 dan hasilnya adalah 200 MHz. Kemudian untuk langkah ketiga, hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut,
yaitu kecepatan CPU sama dengan FSB kali multiplier, ya. Dalam contoh yaitu kecepatan CPU sama dengan 200 MHz kali 11 sama dengan 2200 MHz atau sama dengan 2, GHz. Jadi inilah cara untuk menghitung kecepatan prosesor, ya, tergantung besar yang ada di dalam komputer masing-masing, besar kecepatan yang ada di dalam komputer masing-masing. Jadi ini adalah contoh perhitungannya, ya, sesuai dengan komputer kita. Kemudian bagian K yaitu penjadwalan prosesor. Jadi untuk penjadwalan prosesor ini didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming, ya, dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Jadi pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam satu waktu. Sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Jadi kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu tunggu atau average waiting time atau singkat AWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses. Algoritma penjadwalan ini ada 8 langkah-langkahnya atau cara penjadwalannya. Yang pertama adalah first come first server scheduling atau disingkat dengan FCFC. Dan kedua adalah shortest job first scheduler atau disingkat dengan SJV. Dan ketiga adalah priority scheduling. Keempat round robin scheduling. Dan kelima multi-level queuing scheduling. Keenam multi-level feedback queuing. Dan terakhir adalah two-level scheduling. Baik, itu saja yang menjadi pembahasan ataupun rangkuman dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.